Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Santrika Dewi dengan NIM 2311102043 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian, proses terbentuk, dan teori-teori motivasi dengan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Siti Julaiha, SAG, MPD. Selamat menonton. Langsung saja masuk ke pembahasan definisi motivasi. Jadi secara bahasa, motivasi bersumber dari akar kata bahasa Latin motivus atau bentuk kata dari movere yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi bersumber dari kata motive yang mana kata motive diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut yakni gerak jiwa dan jasmani agar melakukan suatu tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata motivasi adalah dorongan yang tampak pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar agar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena hendak mencapai tujuan atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam individu itu sendiri. Nah, jadi apabila seseorang yang memiliki motivasi intrinsik ini, maka secara sadar ia akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju, sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Nah, hal ini biasanya dilatar belakangi dengan keinginan positif bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu. Nah, contohnya seperti adanya ajakan atau suruhan dari orang lain. Nah, sehingga dengan keadaan demikian orang itu mau melakukan sesuatu kegiatan tersebut. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Nah, tujuan motivasi secara umum adalah menggerakkan atau menggugah seseorang agar muncul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi juga bertujuan untuk meningkatkan semangat, fokus, dan produktivitas, serta membantu mencapai prestasi dan memenuhi kebutuhan seseorang. Selanjutnya, proses munculnya motivasi. Motivasi muncul melalui interaksi antara kebutuhan internal seseorang dan tujuan eksternal yang ingin dicapai. Motivasi bisa berasal dari dorongan internal seperti kepuasan dalam melakukan sesuatu. Kemudian, motivasi bisa berasal dari dorongan eksternal, yaitu seperti adanya suruhan atau tekanan dari pihak atasan. Maka dari itu, proses ini melibatkan keinginan dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Nah, jadi motivasi ini muncul ketika seseorang merasakan adanya kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Kebutuhan ini menimbulkan dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan itu lalu mengarahkan individu untuk berperilaku atau bertindak guna memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah tindakan dilakukan, individu akan menilai hasilnya. Apakah kebutuhan sudah terpenuhi atau belum? Jika belum, proses ini akan terus berulang hingga kebutuhan tercapai. Selanjutnya ada beberapa teori-teori motivasi. Nah, teori yang pertama ada teori kebutuhan Maslow atau Hierarchy of Needs. Nah, teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Ia mengusulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang diurutkan secara hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makanan dan air, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow, ketika kebutuhan dasar terpenuhi, individu akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua ada teori dua faktor Herzberg. Nah, teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg.
Ia mengusulkan bahwa motivasi tidak hanya berasal dari faktor-faktor eksternal seperti gaji, tetapi juga dari faktor-faktor intrinsik seperti tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke. Ia mengusulkan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan dapat diukur dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai akan mendorong individu untuk bekerja lebih keras. Jadi, goal setting teori ini adalah teori yang menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan, motivasi adalah dorongan yang mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi bisa berasal dari faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pencapaian. Motivasi muncul dari kebutuhan yang belum terpenuhi, hingga mendorong tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terakhir, ada beberapa teori penting yang tadi saya sudah jelaskan, seperti teori kebutuhan Maslow, teori Herzberg, dan goal setting theory. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.